kepada semuanya kawan-kawan di mana saja berada. Siang ini saya berada di rumah sejarah, rumah bersejarah Ibu Inggit Garnassi, di mana Ibu Inggit Garnassi seperti kita ketahui adalah merupakan istri kedua presiden kita pertama, Insinyur Soekarno. Beliau, Insinyur Soekarno dengan Ibu Inggit Garnassi hidup di tempat ini selama 8 tahun sebelum beliau dibuang ke ND. Sebelum Presiden Soekarno dibuang ke ND. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat bagaimana situs-situs atau tempat-tempat sejarah di mana Presiden Soekarno bersama Ibu Inggit Garnassi menyebarkan paham-paham nasionalisme dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mari kita lihat. Sebenarnya ini adalah rumah yang sudah mendapat renovasi dari Wakil Presiden Muhammad Hatta tahun 1950-an. Untuk itu mari kita lihat selanjutnya beberapa tempat yang pernah menjadi saksi sejarah bagi Presiden Soekarno. Tempat ini adalah tempat merupakan ruang baca, ya, ruang baca Presiden Soekarno. Ruang baca Presiden Soekarno, di sini juga ada gambar atau foto dari meja yang dijadikan oleh Insinyur Soekarno ketika di Bandung berdiskusi dengan kawan-kawan seperjuangannya, dan meja inilah mengantarkan beliau Presiden Soekarno ke THS, ke sekolah tinggi, ya, sekolah teknik tinggi di Bandung yang disebut dulu TIGS, sekarang adalah ITB. Beberapa tulisan dan pemikiran Soekarno hasil kerja di meja ini dimuat di beberapa koran, diantaranya di Pikiran Rakyat dan Seluruh Indonesia. Ya. Selain itu, karya tulisan selama berjuang di Bandung bersama istrinya Inggit Garnassi juga dikumpulkan dalam buku Kepada Bangsaku. Kita ketahui pidato pembelaan yang ia bacakan di depan para hakim dan adat Bandung juga dibukukan dengan judul yang sama, Indonesia Menggugat. Nah, banyak tulisan-tulisan pemikiran yang dibukukan dalam 2 jilid buku tebal yang sempat dilarang selama tahun berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, yaitu pada masa Orde Baru ini pernah dilarang, ya, Di Bawah Bendera Revolusi. Sekali lagi ini adalah tempat bekerjanya Presiden Soekarno dengan kawan-kawan, ya, seperjuangannya berdiskusi tentang bagaimana Indonesia ke depan, ya, bangsa pribumi bagaimana menentukan nasib ke depannya. Di sini berdiskusi terutama dengan kalangan pergerakan yang secara khusus adalah dengan kelompok orang-orang yang tergabung di dalam pergerakan Syarikat Islam, ya, pada masa itu. Dan kebetulan juga Inggit Garnassi adalah merupakan aktivis Syarikat Islam, ya. Kita ketahui bahwa Inggit Garnassi adalah sebelum menikah dengan Insinyur Soekarno, dia adalah menikah dengan Pak Sanusi yang merupakan aktivis gerakan Syarikat Islam, ya, di bawah pimpinan Hos Umar Cokro Aminoto. Ya, pada masa itu, yaitu pada tahun 1921, dikisahkan bahwa Cokro Aminoto mengirimkan surat kepada Haji Sanusi bahwa menantunya yang akan bersekolah di Bandung, yang kebetulan sekali lagi seunikah ke Ibu Inggit Garnassi, Pak Soekarno itu adalah merupakan menantu dari Hos Umar Cokro Aminoto, dia itu menikahi putrinya yang bernama Utari, tapi merasa seperti adiknya kepada Utari itu, jadi tidak berlangsung lama dan nikah dengan Ibu Inggit Garnassi. Nah, ketika dia mau melanjutkan sekolahnya ke Bandung pada tahun 1921, Hos Umar Cokro Aminoto mengirimkan surat kepada Haji Sanusi yang pada waktu itu adalah aktivis Syarikat Islam, bahwa Insinyur Soekarno akan bersekolah di Teknik Home School atau KS di Dago, Bandung, yang sekarang ini menjadi ITB, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, ada beberapa tempat atau ruangan
yang bersejarah dan sebagai saksi sejarah kehidupan dua insan, yaitu Insinyur Soekarno dan Ibu Inggit Garnasih, yang menentukan nasib ke depan bangsa Indonesia. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan bahwa setelah Presiden Soekarno dibui di penjara di Bancai, kemudian juga pidato lagi di beberapa tempat, ya di daerah Bandung, akhirnya beliau dibuang ke ND ya. Dan pidato Soekarno itu kalau tidak salah di Tegalega, di sini di Tegalega selama 1 tahun Soekarno dibebaskan, namun itu pun tak berumur lama ya di Tegalega. Kemudian dia dibuang ke ND Flores, dan disinilah peran Ibu Inggit Garnasih terus menemani perjuangan Pak Insinyur Soekarno. Saya ingin menjelaskan lagi bagaimana perjuangan Ibu Inggit Garnasih menemani Soekarno bukan hanya diskusi, tetapi juga termasuk beliau ada membiayai pergerakan, perjuangan, mendukung dengan sekuat tenaga, pikiran, dan bahkan tenaganya, dan mencari biaya. Kita tahu bahwa Presiden Soekarno ketika menikahi Ibu Inggit Garnasih adalah masih mahasiswa statusnya dan belum punya pekerjaan yang tetap. Ibu Inggit Garnasih itulah bekerja keras dia dengan cara banting tulang, membuat jamu-jamu, ya bedak-bedak jamu, kemudian menjahit BH dan baju-baju yang lainnya, akhirnya bisa mendapatkan duit. Dan mengerikan, memprihatinkan ketika beliau ditinggalkan oleh suaminya, yaitu di penjara di Sukamiskin. Beliau harus berjuang dengan sekuat tenaga, dan ketika Pak Insinyur Soekarno juga suami salah 1 tahun setelah dibebaskan, beliau adalah juga mendampingi Pak Soekarno di Flores ND, dan kemudian selanjutnya Pak Soekarno dibuang ke Bengkulu, dan mulai itu terjadi ada sedikit retakan karena munculnya seorang gadis yang bernama Fatma, dan akhirnya Pak Presiden Soekarno dengan Ibu Inggit bercerai. Tetapi tetap aja ketika Pak Soekarno berhasil membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta, ya, Ibu Inggit Garnasih pergi dan mengungsi ke Garut 1946 dan berjuang bersama rakyat, ya, dengan tidak lagi melakukan sebuah kooperatif, tetapi non kooperatif dengan Belanda, bersama-sama dengan para gerilyawan, para pejuang rakyat dari kalangan pelajar maupun TKR maupun pasukan Hidroh dan Sabilillah. Pada tahun 1950, saya sudah jelaskan, Bung Hatta dan kawan-kawannya, ya, kawan-kawan Soekarno memprakarsai pembangunan sebuah rumah untuk Inggit Garnasih, ya. Dan inilah salah satu hasilnya dari renovasi dari prakarsa Muhammad Hatta, karena perjuangan karena Ibu Garnasih begitu besar terhadap pendukungan perjuangan Pak Soekarno. Ada satu yang sangat menyedihkan, dan coba kita baca bahwa dia tetap sangat menyayangi Pak Presiden Soekarno, dan dia tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjuangan Insinyur Soekarno. Tapi dalam usianya Presiden Soekarno itu mendahului Ibu Inggit Garnasih. Ada satu kata yang sangat menarik untuk kita baca, dan bagaimana dia sangat sayang kepada Presiden Soekarno ketika beliau bertemu tahun 1960 dengan Presiden Soekarno. Ibu Inggit Garnasih menyampaikan satu kata yang sangat bagus, satu kata, penggalan kata yang sangat bagus. Dia berkata, Kus, dia panggilan kepada Soekarno adalah Kus, kepada Pak Soekarno, Kus baju teh manis saya, kade kudu kade Kus ieu baju teh ti rakyat ulah mempukeun saha anu merena. Ini maksudnya bahwa Kus ini bajunya bagus, gitu kan. Awas, jangan sampai melupakan rakyat bahwa ini adalah baju ini ada dari rakyat. Tahun 1970 Ibu Inggit harus merelakan mantan suaminya itu pergi mendahului. Dalam tangisannya Ibu Inggit hanya bisa berkata, Kus ning engkus teh miheulaan ku Inggit didoakeun.
maksudnya panggilan kepada Soekarno itu Kus, maksudnya Kus panggil kepada Soekarno, inti artinya engkau itu adalah duluan meninggal dunia, sama Inggit didoakan. Atas prakarsa Ali Sadikin dan istrinya Ibu Inggit Garnasih juga sempat bertemu dengan Ibu Padma tahun 1980, dan keduanya telah sama-sama saling memaafkan. Dan pada tahun 2008 atau 1998 itu ada seminar ya. Seminar pada tahun 2008, pada tahun 2008 catatan di sini, tepatnya tanggal 22 Desember itu ada seminar ya. Ada seminar untuk gagasan untuk memperjuangkan Ibu Inggit Garnasih sebagai pahlawan nasional, yang pada waktu itu dihadiri oleh pemberi narasumbernya adalah Prof. Sutanto Djuhdi ya. Prof. Sutanto Djuhdi, beliau adalah termasuk guru saya dari UI, dan moderatornya Profesor Ibu Nina Lubis ya. Dan berhasil alhamdulillah Ibu Inggit Garnasih menjadi pahlawan nasional, dan tempat ini menjadi milik Dinas Pariwisata Kabupaten Dinas Pariwisata Kota Bandung ya, di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.